Tina ini birahi. Birahi jemurnya dia nggak lama banget, dia paling pagi 30 menit biasanya. Tapi ketika birahi yang terjadi malah saya naikkan porsi jemurnya. Dan halo, selamat pagi sahabat excellent. Kembali ketemu dengan saya Aris Excellent Bird. Hari ini saya pengen melanjutkan tentang processing yang 15 episode itu, baik jantan maupun betina. Tapi intinya fokusnya ke pemahaman. Jadi gini teman-teman, sesi ketiga yang lalu saya sudah bahas mengenai burung betina, lebet betina yang seperti apa sih yang enak gitu kan, jantan seperti apa sih yang enak gitu ya. Tapi ada satu hal lagi di luar birahi bunyi ataupun karakter burung yang bisa konslet. Saya lebih fokus ke salah satu bagian, yaitu di masalah emosi. Kalau kemarin kita bahas birahi, hari ini saya bahas tentang emosi. Jadi gini teman-teman, saya lebih mempermudah pola pikir saya untuk burung-burung yang emosinya lebih tinggi. Kenapa? Karena menurut saya burung-burung yang emosinya lebih tinggi, karakternya karakter emosi itu lebih mudah digacorkan, lebih mudah diproses ke konslet, lebih mudah dibawa ke arah gacor gitu ya. Kenapa? Karena dengan emosi yang tinggi kita tidak perlu berhati-hati sekali tentang masalah birahinya. Kalau teman-teman milih betina yang gampang birahi, itu cenderung, ataupun jantan yang gampang birahi, nanti ketika proses penggacoran dia akan cenderung lebih sardot. Bisa nggak bisa, asal karakternya sesuai. Cuman permasalahannya ketika kita milih betina yang ataupun jantan yang kurang emosinya, karakternya kurang emosi, ya cukup loh. Kok ini cepok gede ya. Maaf keganggu teman-teman, lama nggak nge-vlog ini. Jadi emosinya kurang, dia akan lebih cenderung di permukaan yang tampil itu birahinya. Nah, ketika yang tampil birahinya, dia cenderung ngembang, susah sekali untuk vektor. Apalagi kalau misalnya posisi teman-teman itu suka main gacor vektor untuk betina ya, ataupun penggacoran di rumah jantan yang istilahnya gampang ngembang, otomatis gacornya dia akan larinya ke sardot. Nah, kalau saya sarankan teman-teman milih dulu bahan yang bahan baku yang memang lebih vektor. Kenapa? Walaupun pertama ngepak nggak apa-apa, ngering, bunyinya sama ngering nggak apa-apa. Kita bisa menyeimbangkan emosinya dengan cara menaikkan birahinya. Karena saya lebih senang ketika melihat burung-burung yang benar-benar vektor tapi gacor gitu. Walaupun gacornya mungkin belum segacor bahan-bahan yang udah mendekati ngedobel ya. Tapi minimal dengan kita menaikkan pakannya, menambah porsi jemurnya, yang penting jangan over. Soalnya kalau jemur over itu resikonya emosinya yang naik, bukan birahinya. Jadi supaya teman-teman paham, ada dua fungsi jemur, sudah pernah saya sebutkan di vlog yang lalu. Jemur pagi yang tidak membuat dia tingkat kenyamanannya tidak istilahnya terganggu, dia tingkat nyamannya enak, dia naik birahinya. Tapi kalau jemur siang, dia akan terjadi naik emosinya, dan ketika naik emosinya dia bisa menyeimbangi birahinya, tidak ada masalah burung birahi dengan kondisi birahi tinggi. Makanya saya ngalami beberapa kali untuk istilahnya mengurangi birahi burung atau menyeimbangkan birahi burung. Ada dua cara menurut saya: menurunkan birahinya dengan cara mandi malam tanpa terkena angin, satu. Yang kedua, atau menaikkan porsi jemurnya sampai siang sehingga emosinya bisa menyeimbangi birahi.
Itu terjadi ke labat saya yang namanya klewer ya, dilihat kemarin ya, klewer. Jadi klewer ini kondisinya birahi teman-teman. Bukan kelawar ya? Bukan kelawar, beda. Kalau kelawar nanti saya ceritakan lagi. Labat betina ini birahi jemurnya dia nggak lama banget, dia paling pagi 30 menit biasanya. Tapi ketika birahi yang terjadi malah saya naikkan porsi jemurnya. Dan ketika porsi jemur itu saya naikkan, yang terjadi lucu, burung itu tampilnya vektor banget di atas dan kemarin sempat juara 1. Jadi ini saya pengen berbagi apa yang pernah saya alami. Demikian juga seperti si klower ini. Si klower ini burung lucu. Di tempat pemilik yang lama, itu bukan punya saya baru beli. Belum lama sih saya belinya istilahnya. Nah, di tempat pemilik yang lama itu dikasih millet putih sama mandi, itu yang terjadi burung tetap ngering. Nah, tapi anehnya mungkin bagi teman-teman yang masih belum mengerti pemahaman mengenai penyeimbangan birahi sama emosi, anehnya ketika burung ini saya malah istilahnya ditinggikan istilahnya dengan pakan tinggi dan jagung, bahkan istilahnya dia hanya untuk menyeimbangkan supaya emosinya muncul lagi, birahinya nggak terlalu tinggi karena pakan tinggi, dia ada porsi jemur full sehari sampai jam 12 siang selama 1 minggu. Yang terjadi burung ini duduk tampil vektor gacor, seperti dibilang seperti kontrak enggak, tapi burung ini lompat nguat jatuh ke pangkringan langsung nggak lama nembak duor gitu, dan dia gacor banget. Kemarin sudah sampai juara 1 3 kali. Jadi burung ini memang juara di tempat saya tuh juara 1 3 kali, juara 1 2 kali, 3 sesi itu kuat karena birahinya nggak mudah naik. Dia burungnya tipenya emosi, bukan birahinya nggak mudah naik ya. Yang di permukaan dia lebih cenderung burungnya tipe emosi. Jadi ketika saya pakan tinggi, birahinya saya naikkan, tidak ada masalah malah. Tapi yang terjadi beda kalau misalnya teman-teman punya burung yang tipenya birahi. Mungkin di tempat saya ada yang namanya hiro. Burung tempat saya yang namanya hiro itu aneh, ketika dia dipakan polos pun dia kalau dirandeng dia masih ngembang gitu loh. Jadi emosinya itu tidak muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan itu cenderung birahinya. Sehingga apalagi kalau itu dibakar tinggi, dia akan ngembang dan mungkin sardot gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kondisi burung, tipikal burung. Itu yang saya sebutkan di part 1 ya, saya sudah sebutkan di part 1. Jadi teman-teman harus bisa bedakan kondisi burung saya ini saat ini sedang apa, birahinya tinggi atau bagaimana kan gitu kan. Nah setelah itu tipikal burung kita atau jenis burung kita ini gampang emosi atau gampang birahi. Kalau gampang birahi kita fokus ngejar emosinya, kalau gampang emosi kita fokus ngejar birahinya supaya seimbang sehingga di atas bisa vektor gacor. Dan bahkan nanti kalau dia betul-betul enak, burung ngering itu dipakan tinggi, ngering terus itu dipakan tinggi kayak klower itu, nadanya bisa berubah gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan fokus pada ketakutan naik birahi kalau main betina, tapi lihat dulu kondisi burung sama tipikal burung. Satu, kalau main jantan juga sama, untuk penggacoran itu lihat kalau burungnya masih wak, masih suka ngering, tinggiin aja sekalian, dia nanti duduk. Tapi kalau kebablasan teman-teman tingginya, rata-rata nanti dia bisa yang terjadi bisa malah agak sardot. Tapi burung yang gampang birahi di jantan ketika dinaikkan birahinya, yang terjadi dia ngembang pasti sardot. Makanya sering ada pertanyaan, oh burung saya kok kalau dijemur, kalau diangin-anginkan kok mermelek. Itu artinya burung jenengan itu mungkin tipikalnya burung yang gampang birahi. Tapi kalau burungnya nggak gampang birahi, mau dijemur sama pakannya agak tinggi, dia akan tetap aja dia vektornya nggak liar gitu loh. Nah makanya kenapa saya tadi di awal menyarankan teman-teman untuk memilih burung yang cenderung lebih vektor, lebih emosinya lebih tinggi, karena kontrol birahinya akan lebih mudah. Jadi birahi tinggi itu sebenarnya tidak ada masalah, syaratnya satu, emosinya bisa mengimbangi. Ketika birahi tinggi ngembang, dia gimana caranya naikkan emosi. Contohnya kayak klewer kemarin itu bisa dinaikkan dengan cara dijemurnya sampai jam 12 siang. Kalau di Jogja jam 12 siang udah cukup panas.
Jadi bisa ketika tingkat kenyamanannya burung ini tidak terlalu tinggi, akhirnya muncullah emosinya burung gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya itu teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau ada burungnya gampang birahi, tinggal naikkan emosinya. Sebaliknya ketika teman punya burung-burung ngering atau mungkin tuh emosinya gampang tinggiin aja